Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Putri Febriani Afandi dan rekan saya Anissa Revanza. Di sini kami ingin membahas materi tentang Undang-Undang Guru dalam mata kuliah Etika Profesi Guru yang diampu oleh Bapak Dr. Awiria SPD MPD. Pengertian Undang-Undang Guru. Dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya seorang pendidik. Nah, maka dari itu, seorang guru itu memiliki peran yang sangat strategis di dalamnya. Namun, keseluruhannya itu diatur dalam Undang-Undang Guru. Pengertian guru dalam undang-undang. Pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan yang terakhir mengevaluasi peserta didik. Ada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan yang terakhir pendidikan menengah. Undang-Undang Guru merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidikan adalah pekerjaan yang profesional yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban yang profesional. Isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, yaitu membahas tentang segala sesuatu yang berkenaan oleh guru, tetapi lebih menekankan pada pembahasan hak dan kewajiban guru dalam dunia pendidikan. Kompetensi profesi pendidik. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, yang terakhir ada kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik merupakan suatu pengelolaan pembelajaran pada siswa. Kompetensi pedagogik itu menekankan pembelajaran pada pemahaman, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan yang terakhir pengembangan dalam metode pembelajaran. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian ini, guru tuh menekankan kayak seperti kemampuan dia kayak beradaptasi sama teman-temannya, terus kayak akhlaknya bagus atau tidak, terus peserta didik itu bisa berperilaku baik, sopan santun, etikanya gitu. Itu yang dinilai dalam kompetensi kepribadian. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik berinteraksi dan bersosialisasi terhadap peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional, di sini guru menekankan kepada peserta didik untuk menguasai materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran itu secara luas, secara mendalami gitu. Terus memungkinkan untuk membimbing dengan memperoleh kompetensi yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru atau pendidik. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru. Nah, sertifikat pendidik itu diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem praktik pendidikan yang baik dan benar. Pasal 12 yaitu setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Saya Anissa Revanza akan melanjutkan presentasi dari Putri Febriani Afandi. Di sini ada sertifikasi pendidik atau guru. Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen. Nah, dalam bentuk kumpulan dokumen ini mendeskripsikan yang pertama itu ada kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan yang terakhir adalah penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Yang pertama tadi ada kualifikasi akademik. Yang dimaksud kualifikasi akademik itu adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik atau pengajar yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian, sertifikat guru yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan itu adalah penciptaan suatu lingkungan di mana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuannya, keahliannya, pengetahuannya, dan perilakunya yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, tadi ada pengalaman mengajar. Jadi pengalaman mengajar itu adalah masa guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang, dapat dari pemerintah atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan seperti itu. Selanjutnya ada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Jadi ini dibuat oleh guru untuk membantu guru dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya ada penilaian dari atasan dan pengawas. Nah, yang dimaksud dengan penilaian dari atasan dan pengawas itu adalah penilaian atasan terhadap kompetensi, kepribadian, dan sosial. Jadi kepribadian guru dan sosialnya akan dinilai oleh atasan dan pengawas. Prestasi akademik atau prestasi belajar. Yang dimaksud dengan prestasi akademik atau prestasi belajar adalah proses belajar yang dialami siswa yang menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis, sintesis, dan evaluasi. Karya pengembangan profesi. Jadi ini adalah suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru tersebut. Selanjutnya ada keikutsertaan dalam forum ilmiah. Jadi keikutsertaan dalam forum ilmiah ini adalah partisipasi guru dalam forum ilmiah seperti seminar, habis itu diskusi panel atau diskusi antar guru pada tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional ataupun internasional. Baik guru itu sebagai narasumber atau penyampai maupun sebagai peserta. Selanjutnya ada pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial. Jadi, keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan ataupun organisasi sosial pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional atau internasional, dan atau mendapatkan tugas tambahan. Yang terakhir ada penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Yang dimaksud itu adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan bertugas di daerah khusus untuk memenuhi kriteria. Kedudukan guru menurut Undang-Undang. Pasal 4. Berbunyi, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu nasional. Jadi yang dimaksud dengan pasal 4 ini, kedudukan guru itu sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Yang maksud agen pembelajaran itu adalah
sebagai orang yang memberi materi atau pembelajaran. Selanjutnya ada pasal 6 yang berbunyi kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi maksudnya pasal 6 ini kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional itu bertujuan untuk melaksanakan semua sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional agar berkembangnya potensi peserta didik. Jadi potensi peserta didik itu berkembang menjadi pribadi yang baik, berilmu, cakap, kreatif, seperti itu. Yang selanjutnya ada hak guru dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya, guru berhak yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan yang sesuai dengan tugasnya dan prestasi kerjanya. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya. Selanjutnya ada kewajiban guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya, guru berkewajiban yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, ataupun latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajarannya. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan-peraturan undang-undang, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya ada tujuan pembuatan undang-undang guru. Yang pertama itu mengangkat harkat, citra, dan martabat guru. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing, dan manajer pembelajaran. Yang ketiga, memberdayakan, mendayagunakan profesi guru. Yang keempat, memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru. Yang kelima, meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan. Yang terakhir, mendorong peran serta masyarakat dan kepeduliannya terhadap guru. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.